maksud dan tujuan dari pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan zona integritas itu sebenarnya adalah amanat undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program Kembang Podcast, Kemenang Kerembang on Podcast. Bersama saya host Sofatus Sodikoh. Dalam edisi spesial kali ini kita akan membahas tentang pembangunan zona integritas kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang menuju wilayah bebas dari korupsi. Kali ini kita tengah menghadirkan narasumber yang berkompeten yaitu Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Kasubag TU Kemenak Rembang, Bapak Haji Muhammad Mukson, SAG MPDI. Apa kabar Pak Mukson? Alhamdulillah. Kabar sehat? Sehat alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Aktivitas apa aja nih Pak? Seperti biasa. Seperti biasanya ya. Ya mungkin baru ada kegiatan dalam menjelang akhir tahun ini ya Pak ya, akhir tahun 2021. Tentunya banyak program-program yang mengejar waktu untuk diselesaikan ya Pak ya. Ya begitulah, apalagi kita ini tahun ini Mbak Iko diberikan amanat oleh Kementerian Agama Pusat bersama dengan 54 kantor dan lembaga di naungan Kemenak untuk menjadi nominator WBK dan WBBM. Tentu ya butuh berbagai ikhtiar yang luar biasa. Pembangunan zona integritas ini adalah sebagai perwujudan dari pembangunan reformasi birokrasi ya. Kebetulan Kementerian Agama ini tengah menjalankan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ini di Indonesia pada tahun 2020 telah dilaksanakan pembangunan ZI ini baik dan dilakukan penilaian terhadap sejumlah satuan kerja baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Ini tahun 2020 termasuk Kabupaten Rembang ya Pak ya yang dinilai pembangunan zona integritasnya ini untuk tahap wilayah bebas dari korupsi ya Pak ya. Betul. Pak Mukson untuk mengawali penjelasan tentang pelaksanaan ZIWBK ini Pak mungkin bisa dijelaskan dulu Pak maksud dan tujuan dari pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan zona integritas itu sebenarnya adalah amanat undang-undang. Jadi lembaga-lembaga pemerintah seharusnya memang berjuang mulai dari jajaran pimpinan dan seluruh pegawai yang ada di situ untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi lembaga yang bebas dari korupsi dan pada saatnya juga menjadi lembaga yang makin meningkat kualitas layanan publiknya. Jadi pembangunan zona integritas itu pembangunan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah ujungnya adalah memastikan lembaga-lembaga itu bebas dari praktek korupsi sekaligus pada saat yang sama memberikan kualitas layanan publik yang semakin memadai, semakin memuaskan. Semakin prima ya Pak ya. Semakin prima begitu. Ya. Pak Mukson, ini kan ada WBK, WBBM. Nah ini antara dua ini perbedaannya apa ya Pak ya? Bisa dijelaskan? Kalau WBK ya dari sisi akronimnya itu kan wilayah bebas dari korupsi. Dari korupsi ya. Kalau WBBM ya wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk WBK fokus utamanya bagaimana sebuah lembaga itu bisa ya arahnya adalah zero dari praktek korupsi. Kalau yang WBBM arahnya memang kualitas layanan publiknya
itu semakin memuaskan. Jadi kalau boleh kami menyampaikan secara ringkas, tahun ini Kemenak Rembang bersama dengan 49 kantor kementerian dan lembaga diberikan amanat oleh Kementerian Agama Pusat untuk mengikuti ya semacam bukan kejuaraan sih sebenarnya, penilaian, tapi kontestasi lah begitu, penilaian oleh Kemenpan RB dengan sebagai nominator WBK. Kemudian ada 5 yang bertarung di WBBM. Jadi WBBM itu kalau boleh disebut secara urutan, itu pertarungan awal di WBK-nya, Mbak. WBK dulu, setelah ya. WBK lolos, baru kemudian baru WBBM. Begitu. Nah, 49 kantor kementerian atau lembaga itu mungkin bisa kami sebutkan rinciannya di se-Indonesia, Mbak, ini. Rinciannya ada 1 kanwil, dalam hal ini adalah kanwil Kemenak Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Ya, kita ikut berbangga pastinya. Kemudian ada 25 kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kemudian ada 1 asrama haji, 2 balai diklat keagamaan, 3 UIN, kemudian 2 IAIN, dan 15 madrasah aliyah negeri. Ini bertarung di WBK. Nah, 25 kantor Kementerian Agama Kabupaten itu 11 diantaranya dari Jawa Tengah. Nah, 11 yang dari Jawa Tengah itu salah satunya adalah kita. Ya. Kemudian untuk yang WBBM ada 5. 1 kanwil, ada 1 IAIN, dalam hal ini adalah IAIN Salatiga. Kemudian ada 2 kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan 1 BDK. Ya. Berbicara tentang ZI menuju WBK ya Pak ya, ini apa saja sih komponen-komponen yang dinilai dalam ZI WBK ini Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kalau kita bicara tentang area-area pembangunan yang ada di pembangunan zona integritas ini sebenarnya bisa dipilah menjadi 2. Yang pertama namanya adalah area pengungkit, itu ada 6. Ya, kemudian yang kedua itu ada 2 komponen hasil. Nah, yang 6 area perubahan ini, yang pertama adalah area manajemen perubahan, kemudian yang kedua adalah area penataan tata laksana, yang ketiga adalah area penataan SDM, yang keempat adalah penguatan akuntabilitas kinerja, yang kelima, penguatan pengawasan. Kemudian yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, 6 pembangunan di 6 area ini sesungguhnya nanti ujungnya ada di komponen hasil. Komponen hasil itu ada 2. Yang pertama adalah memastikan lembaga itu bersih dari praktek-praktek korupsi. Nanti akan muncul indeks korupsinya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pelayanan publik lembaga-lembaga itu menjadi semakin baik dan semakin baik. Ya. Begitu. Ya. Lantas berbicara mengenai ini upaya untuk memenuhi 6 area perubahan itu ya. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Pak? Kalau kita bicara dalam konteks kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang ya? Kemenak Rembang. Pastinya. Mungkin ada semacam inovasi atau upaya lain lah terkait dengan peningkatan kualitas SDM begitu. Baik, kalau terkait dengan membersihkan atau pencegahan terhadap praktek-praktek korupsi saya kira sudah banyak dilakukan kan. Iya. Di antaranya adalah ya membentuk tim pengendalian gratifikasi. Oh iya. Kemudian berbagai kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan membentuk karakter ASN kita untuk anti korupsi. Anti korupsi. Ya, itu sudah sekian lama kita lakukan, termasuk juga membangun sistem dan itu sudah juga diinisiasi baik oleh pemerintah
maupun oleh kementerian-kementerian termasuk kementerian kita. Juga misalnya ada semacam pemilihan terhadap agen-agen perubahan. Agen perubahan. Nah, ini juga penting. Jadi kita memilih beberapa personil untuk menjadi sebagai agen-agen perubahan ya. Ya. Sehingga dengan agen-agen itu proses berbagai perubahan yang ada di kita itu bisa dilakukan dengan baik karena memang ada figur-figur yang bisa dijadikan sebagai contohnya. Teladan. Ya. Dan itu harapannya juga dari tahun ke tahun nanti akan semakin banyak figur-figur yang bisa menjadi agen perubahan itu sehingga perubahan itu akhirnya menjadi agenda bersama. Ya. Tuh, kemudian terkait dengan bagaimana kualitas layanan publik kita menjadi lebih baik, itu kita kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang sudah melakukan berbagai inovasi. Di antaranya adalah yang pertama kita menerapkan PTSP online. PTSP online. Ya, jadi pelayanan terpadu satu pintu tapi berbasis online. Ya, bagaimana sistemnya itu Pak? Nah, kalau dulu kita ini sebenarnya punya aplikasi berbasis website yang bisa melayani offline maupun online. Kalau offline berarti pemohon itu datang ke PTSP kita, ya. gitu. Kemudian permohonan-permohonan itu bisa diproses di PTSP itu sepanjang memang berbagai persyaratan memenuhi. Nah, kalau yang versi online, ya persyaratan-persyaratan itu tinggal diunggah saja melalui alamat yang sudah ada di website itu. Dan ternyata memang kalau kondisinya seperti sekarang, di era IT, kemudian suasana pandemi, pastinya PTSP online ini menjadi salah satu jawaban di tengah kita memang ada pembatasan-pembatasan mobilitas. Iya. Ya. Mengurangi mobilitas ya. Betul, termasuk kerumunan kan begitu. Dan tentunya dengan sistem online mungkin kerjanya lebih efektif dan efisien gitu ya. Betul. Jadi ada aplikasi khusus Pak untuk aplikasi kita namanya Siplayon. Siplayon. Sistem Informasi Pelayanan Online. Online. Kenapa sih dikasih nama Siplayon? Ya, pelayon itu kan bahasa Jawa sebenarnya ya. Mungkin akar katanya ya Melayu gitu. Melayu itu berarti berlari. Kerjanya cepat gitu ya Pak ya. Kerjanya cepat. Jadi kita ingin dengan layanan kita yang berbasis online itu kita bisa melayani berbagai kepentingan masyarakat dengan cepat. Jadi seolah-olah filosofinya itu ya kalau mereka datang dengan berjalan kita layani cepat seperti berlari. Kita sambut mereka dengan cepat seolah-olah kita melayaninya dengan berlari, bukan karena lari karena gugup dan kemudian akibatnya tidak baik, tetapi semangat menyambut masyarakat kita itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi dengan si Playon itu berbagai layanan yang ada di Kementerian Agama itu bisa dilakukan secara online. Misalnya ada masyarakat yang butuh mengajukan izin operasional TPG. Ya. Kalau dulu secara offline kan mereka datang ke kita, kemudian membawa berbagai persyaratan yang juga cukup tebal itu. Sekarang cukup diunggah saja di alamat kita itu, di aplikasi tadi. Ya, diunggah, kemudian dicek oleh timnya dan kemudian memenuhi persyaratan, nanti proses bisa dilanjutkan. Ya, ditindaklanjuti segera ya Pak ya. Betul. Inovasi yang lain Pak mungkin? Ada inovasi yang lain yaitu namanya Siwalan. Siwalan. Ya, sistem informasi WhatsApp autorespon itu ya. Ya. Siwalan nih yang buahnya khas Rembang juga ya Pak ya. Juga ya, biasanya kan kita ya ada semacam kearifan lokal gitu kan ketika kita meluncurkan berbagai aplikasi ya jangan lupakan kearifan lokal. Nah, maka kita sebut Siwalan, buah yang sepertinya juga banyak yang senang gitu kan dan menjadi ciri dari Rembang. Nah, Siwalan itu adalah layanan informasi berbasis WhatsApp autorespon. Itu dikembangkan oleh bagian kepegawaian kita, di mana di situ memuat berbagai informasi layanan yang ada di Kemenag Rembang. Misalnya begini, ada orang yang butuh informasi tentang haji.
Maka cukup dengan menyimpan nomor WhatsApp kita Iya. itu dan kemudian mengetik nomor-nomor tertentu, nanti akan muncul berbagai informasi tentang layanan yang ada di haji. Yang ada di pondok pesantren misalnya PD Pontren itu juga sama. Kemudian di seksi pendidikan madrasah misalnya juga sama. Jadi itu cara yang sebenarnya mudah karena gini Mbak, siapa sih sekarang yang tidak punya WhatsApp? Ya, jadi Hampir tidak semua perlu orang. datang ke kantor untuk bertanya kepada tugas ya, syaratnya apa Betul. aja, cukup dengan menghubungi WA layanan WA siwalan tadi ini itu, yang ya. sudah Kemudian disediakan ya. ya disediakan oleh kami, mengetik nomor-nomor tertentu atau ngetik nomor-nomor tertentu lah. Ada itu panduannya nanti dan sepertinya kita juga sudah unggah itu tutorialnya panduannya kan sudah dipublish ya. di YouTube kita. Ya, YouTube. Jadi bagi mereka atau Bapak Ibu kawan-kawan yang ingin mendapatkan informasi tentang tata cara terkait dengan layanan online yang berbasis WhatsApp autorespon itu bisa mengakses di YouTube kita. Ya. Ada lagi yaitu si layar, Mbak. Si layar layar. itu layanan WhatsApp autorespon yang dikembangkan oleh 15 KUA yang ada di Rembang. Prinsipnya sama dengan si Walan tadi itu. Jadi si layar ini memuat berbagai informasi layanan yang ada di KUA. Misalnya terkait dengan jadwal pernikahan. Kalau dulu orang kepengen ngecek jadwal pernikahan itu ribet, Mbak. Harus datang ke kantor, nanya petugasnya dan sebagainya. Sekarang cukup akses si layar itu. Ya. Nanti akan muncul jadwal perkawinan di masing-masing KUA. Lantas inovasi lainnya Pak? Ada informasi atau layanan yang lain atau inovasi yang lain terkait dengan verifikasi dan validasi ya, verval itu ya, terkait dengan pencairan-pencairan TPG khususnya. Verifikasi dan validasi. Iya, verifikasi dan validasi atau si viral kan namanya. Viral. Itu memberikan layanan terkait dengan unggah berbagai persyaratan untuk pencairan TPG. Ya mohon maaf kalau dulu. Yang disyaratkan di Simpatika Online itu ya Pak ya? Ya. Kalau dulu itu sebelum ada si viral, pada saat urusan pencairan, maka yang bersangkutan harus datang ke kita sambil membawa berkas-berkas persyaratan itu yang juga banyak. Padahal ini jumlahnya ratusan orang, Mbak. Ya, Sehingga ratusan nanti orang. akhirnya di gudang kita itu Tumpukan berkas-berkas berkas, itu ya. Masya Allah dari waktu ke waktu semakin banyak dan semakin banyak. Maka akhirnya ada upaya untuk lebih mensederhanakan dan memudahkan, yaitu dengan mohon maaf melalui aplikasi si viral itu. Orang cukup dari mana saja sepanjang ada akses internet, cukup unggah persyaratannya itu dan kemudian kalau persyaratan-persyaratannya sudah cukup dicek oleh tim, maka proses berlanjut begitu. Ya. Kemudian berbicara tentang peningkatan kualitas SDM. Selain dari upaya yang dilakukan, yang difasilitasi oleh lintas satker ya dari BDK maupun lintas satker lainnya, mungkin ada upaya dari kantor sendiri Pak. Seperti apa Pak?